kualitas ketakwaan seorang itu dinilai dari kualitas amalan hatinya dan kualitas amalan zahirnya, amalan fisik baik itu lisan maupun perbuatan, sesuai dengan hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadakum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, rupa-rupa kalian, wajah kalian, wala ila ajsadikum, juga tidak melihat kepada jasad-jasad kalian atau fisik kalian, wala ila amwalikum, dan tidak juga melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru, akan tapi Allah melihat kepada ila qulubikum, hati-hati kalian, wa amalikum, dan amal-amal kalian. Jadi maksudnya ada kualitas amalan hati dan kualitas amalan zahir, apakah itu lisan, amalan lisan maupun amalan perbuatan. Dan semuanya baik kualitas amalan hati dan amalan zahir itu dinilai pada 3 poin. Tauhid sebagai asasnya, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala unsurnya, baik itu uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Kemudian ittiba sebagai manhajnya, apakah itu dalam arti berarti kita berkeyakinan untuk berittiba dalam beragama, dalam beribadah. Kemudian dalam amalan kita harus berittiba dalam amalan, karena sebagian dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna faradun, barang siapa melakukan amal dan tidak ada perintahnya dari kami, maka ia kekalah. Di Arba'in Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna faradun. Kemudian tadi tauhid sebagai asasnya, karena tanpa tauhid adalah syirik, kita akan mengatakan seluruh amalan, apakah itu amalan hati ataupun amalan lisan ataupun maupun perbuatan, amalan zahir. Kemudian ittiba sebagai manhajnya, tanpa ittiba itu bid'ah, berarti itu ada apakah bid'ah dalam keyakinan, itikad, maupun bid'ah secara amalan, bid'ah amaliyah ataupun bid'ah lisaniyah. Jadi supaya tidak terjatuh kepada bid'ah, apakah itu bid'ah secara hati, bid'ah secara itikad, keyakinan, maupun bid'ah secara amaliyah, maupun bid'ah lisaniyah. Bid'ah secara lisannya berbuat bid'ah dengan mengucapkan kata-kata bid'ah atau zikir-zikir yang bid'ah atau salawat-salawat yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, setelah tauhid dan ittiba, yang ketiga adalah amalan saleh. Jadi apakah itu kesolehan hati? Kalau dalam hati tadi kesolehan hati, ya amalan kesolehan hati seperti jujur, tawaduk, qanaah, dan seterusnya. Kemudian amalan soleh zahir baik lisan maupun perbuatan, apakah itu dalam ibadah tauqifiyah maupun ibadah muamalah. Untuk ibadah tauqifiyah rumusnya adalah asal suatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil. Jadi yang ditanya adalah dalil perintahnya. Sedangkan dalam ibadah muamalah, asal suatu itu adalah mubah boleh sebelum tegak larangan atasnya. Jadi yang ditanya adalah dalil larangannya. Tapi intinya tetap ittiba. Dalam beramal soleh tadi tetap di atas tauhid dan ittiba. Jadi untuk kesolehan tadi tetap dibina di atas tauhid sebagai asalnya dan ittiba sebagai manhajnya. Kemudian baru berfastabiqul khairat, itu saling berlomba dalam kebaikan menuju ahsanu amalan, yaitu berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan nafilah yang disyariatkan, bukan amalan bid'ah. Tidak, amalan-amalan nafilah yang disyariatkan itu sangat banyak. Itu yang diperlombakan untuk menuju derajat ahsan amalan terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Surah Al-Mulk ayat 2. Jadi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati agar menguji kalian siapa yang terbaik amalnya, yaitu yang paling bertauhid, yang paling ittiba, yang paling saleh, yang paling beriman, dan intinya yang paling bertakwa. Dan surah Al-Kahfi ayat 7 disebutkan juga Allah ciptakan dunia dan perhiasannya supaya untuk menguji mereka siapa yang terbaik amalannya, ahsanu amalan. Ada derajatnya wali-wali Allah. Jadi inilah yang diperlombakan setelah tauhid, ittiba, baru amalan saleh, baru berlomba-lomba adalah amalan-amalan nafilah. Karena amalan wajib itu jelas itu wajib. Jadi yang diperlombakan itu adalah amalan nafilah. Memperbanyak derajatnya wali-wali Allah. Ini amalan nafilah yang disyariatkan. Amalan nafilah yang dibina di atas tauhid dan ittiba, sehingga tidak terjatuh kepada syirik dan bid'ah.
kembali lagi, kualitas seseorang itu dinilai dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi apapun kebaikan baik itu kemuliaan adalah standarisasinya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kualitas takwa itu dilihat dari kualitas amalan hatinya dan kualitas amalan zahirnya, baik itu lisan maupun perbuatan. Seperti dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kamu, rupa-rupa kalian, wala ila ajsadikum, dan tidak juga melihat kepada jasa-jasa kalian atau fisik-fisik kalian, wala ila amwalikum, dan tidak juga melihat kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru, akan tapi Allah melihat ila kepada qulubikum wa amalikum, itu hati-hati kamu, maksudnya kualitas amalan hati, wa amalikum, dan amal-amal kamu, kualitas amalan zahir baik itu lisan maupun perbuatan. Jadi baik itu amalan hati maupun amalan zahir, lisan dan perbuatan itu dinilai kepada 3 poin. Yang pertama tauhid sebagai asasnya, yang kedua ittiba sebagai manhajnya, yang ketiga adalah amalan soleh sebagai penyempurna dan pelengkapnya. Kemudian fastabiqul khairat, menuju ahsan amalan, nanti berlomba-lomba dalam amalan nafilah yang disyariatkan, memperbanyak amalan nafilah untuk menuju fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan menuju ahsan amalan, amalan yang terbaik. Itu yang paling bertauhid, yang paling ittiba, dan yang paling soleh. Intinya yang paling bertakwa atqakum tadi. Itulah yang paling mulia, yang paling baik, yang paling